menangkan dunia bagi Kristus. Mari berdiri bersama-sama. Dengan seruan menggema, sama-sama. Dengan seruan menggema, menangkan dunia. Bawalah jiwa yang indah kepada Kristus. Mari bekerja bersama, lakukanlah tugasmu. Sambil berdoa carilah jiwa satu persatu, menangkan dunia bagi Kristus. Jagalah semua, majulah terus hingga dunia miliknya. Menangkan dunia bagi Kristus. Tariklah jiwa satu di dunia, jadi miliknya. Bapak Surgawi, Allah yang penuh kasih, kembali kami membuka hati kami ketika kami hendak membaca merenungkan sabda Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami, yang akan menuntun kami untuk membuat pilihan yang benar dari hari ke hari, untuk memilih Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara sekalian. Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Terima kasih. Mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita di 2 Tawarikh pasal yang ke-29. Sama seperti kemarin, kita akan membaca sedikit saja. Mudah-mudahan kita sudah baca di rumah. Nanti sebagian saya akan jelaskan isinya. Saya akan bacakan dari pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 untuk memberikan gambaran. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan. Allah nenek moyangmu, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu mundur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Saya teruskan sedikit sampai 17. Lalu bangunlah orang-orang Lewi, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, Yoel bin Azaria, dan dari Bani Merari, Kis bin Abi, dan Azaria bin Zehalelel. Dari orang Gerson, Yoah bin Zima, dan Eden bin Yoah. Dari Bani Elisafat, Simri, dan Yeyel. Dari Bani Asaf, Zakaria dan matanya. Dari Bani Heman, Yehiel dan Simei. Dari Bani Jedutun, Semaya dan Uziel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis dan yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan pertama. Pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Sekalian, Hizkia artinya strength of God, kekuatan dari kekuatan Tuhan. Dalam kehidupan Hizkia secara keseluruhan,
ia paling sedikit mengalami 4 krisis, 4 tantangan kehidupan. 4 krisis yang dihadapi adalah yang pertama, crisis of choice, krisis dalam membuat pilihan. Tantangan yang kedua adalah crisis of invasion. Nanti pada waktu Sennacherib mengepung itu dipasang. Atas kemudian crisis of sickness. Nanti kemudian hari dia akan menghadapi sakit penyakit yang kemudian menjadi tantangan dalam kehidupan. Lantas kemudian yang keempat adalah crisis of prosperity. Jadi dia menghadapi krisis ketika dia memiliki kemakmuran. Saya sekalian, pada pasal 29 ini lebih condong pada dia sedang menghadapi tahapan krisis yang pertama, yaitu crisis of choice. Pilihan apa yang dia pilih dalam kehidupannya? Yang pertama adalah dia memilih untuk menolak semua berhala-berhala yang disembah oleh bapaknya. Lantas kemudian dia akan membersihkan seluruh kerajaan dari penyembahan berhala. Kita tahu persis backgroundnya. Hari kemarin kita sudah baca, sudah bahas bersama di 2 Tawari pasal 28 ayat 25, 24 dan 25. Sedikit tentang background. Kemarin ayahnya Ahaz mengumpulkan perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan Allah nenek moyang. Di latar belakangnya. Jadi rumah Tuhan, bait suci, gereja pada waktu zaman sekarang sudah ditutup. Pintunya ditutup, ya. Pada zaman Raja Ahaz, karena Ahaz telah berubah setia. Tidak ada lagi ibadah di bait suci, tidak ada suara yang menyanyi di bait suci, tidak ada suara alat musik memuji Tuhan di bait suci, tidak ada imam dan tidak ada orang Lewi yang melayani di bait suci, tidak ada korban yang dipersembahkan. Sepi ibadah kepada Tuhan. Tidak ada lagi. Pada zaman Raja Ahaz, ia dan rakyatnya telah meninggalkan Allah mereka dan memalingkan muka mereka dari Allah dan dari rumah Allah dan membelakangi rumah, meninggalkan rumah. Pendek cerita, semua aktivitas ibadah di bait suci dihentikan oleh Ahaz. Sebagai gantinya ia menyembah Allah lain. Inilah yang membawa malapetaka yang dituliskan di bagian awal tadi di pasal 29 bagi umat-umat Tuhan, karena murka Allah telah menimpa mereka, menimpa Yehuda keseluruhan dan menimpa Yerusalem. Mereka kalah berperang, mereka tewas oleh pedang, mereka punya anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, dan juga istri-istri mereka ditawan menjadi tawanan di bawah. Saya sekalian, ketika Hizkia menjadi raja menggantikan Ahaz, usianya 25 tahun. Dia memerintah 29 tahun, cukup lama. Ya, jadi 54 tahun. Hizkia sendiri adalah raja yang ke-12 untuk Raja Yehuda. Jadi Yehuda itu sudah mengalami naik turun nasib daripada kerajaan mereka sesuai dengan naik turunnya iman daripada pimpinan mereka. Kalau kita lihat, maka Hizkia mewarisi situasi yang kacau balau dari warisan dari kepemimpinan Ahaz, kepemimpinan Ahaz. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Daud, para leluhurnya.
beruntung, artinya baik, oleh karena ketika situasi yang diwaris didapatkan yang satu situasi yang susah sekali. Bagaimana dia melihat bait suci tidak berfungsi, dia melihat kemanapun dia pergi ada banyak tempat-tempat penyembahan berhala dan orang-orang di seluruh negeri itu sudah menyembah berhala. Dan kemudian dia memperhatikan anak-anak laki-laki, perempuan, istri sebagian di masyarakat sudah ada dalam tawanan, dan negeri itu menjadi suitan, menjadi artinya olok-olokan bagi bangsa lain. Saudara sekalian, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud para leluhurnya. Hizkia membuat pilihan yang tepat, mengingat bahwa ayahnya telah membuat pilihan yang salah dengan meninggalkan Tuhan, menutup bait suci, menyembah berhala-berhala orang kafir. Hizkia membuat keputusan yang benar untuk memulai pemerintahannya, karena dia lakukan itu pada tahun pertama dari pemerintahannya, pada bulan pertama, tanggal 1 bulan pertama. Nah, ini ada juga diskusi di sana, apakah pas tanggal itu juga dia mau mulai. Tentu rencana sudah mulai, tapi eksekusinya ini tidak harus di tanggal 1 bulan 1, tapi bulan pertama juga bisa jadi pada bulan pertama di urutan Januari Februari yang Hizkia membuat keputusan yang benar untuk memulai pemerintahannya. Nah, dari pasal 29 ini paling sedikit ada 2 hal yang sangat penting yang dilakukan Hizkia dalam pasal 29 yang menjadi bahagian penting, yang kemudian ia disebut sebagai orang yang benar di mata Tuhan. 2 hal yang mulai dilakukan di tahun pertama pemerintahan dan bulan pertama itu apa saja? Yang pertama, tadi sudah kita baca, Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Yang pertama dilakukan, ya. Diawali dengan membuka pintu-pintunya yang lalu sudah ditutup, ya, mungkin dipaku sama siapa atas perintah Ahaz. Sekarang dibongkar lagi, dibuka lagi, dan kemudian diperbaiki. Lantas kemudian dia perintahkan kepada imam-imam, pada orang-orang Lewi untuk membersihkan itu, ya. Mari kita bersihkan, kerja bakti bersama-sama. Mari kita kuduskan kembali. Mereka bersihkan semuanya, dibersihkan bagian luarnya, ya. Lantas kemudian dibersihkan bagian dalamnya, semua barang-barangnya yang mengotori, yang menajiskan. Mungkin ada di dalamnya debu, kotoran-kotoran, ada juga berhala-berhala yang sempat dimasukkan, dibawa ke pelataran, kemudian diterima oleh orang Lewi, kemudian dihancurkan, dibuang ke Sungai Kidron. Sungai Kidron itu tidak jauh dari benteng, di luar sana, di luar sana. Dan itu semua dilakukan dalam waktu 16 hari, 8 hari di bagian dalam, 8 di bagian luar, dan 8 hari di bagian dalam. Dilakukan oleh imam dan Lewi. Ini saudara sekalian waktu yang sangat pendek, ya, waktu yang sangat pendek, waktu yang sangat cepat itu dilakukan. Dan saudara sekalian ada perintah juga, sebelum kamu menguduskan rumah kudus, kamu harus menguduskan diri kamu sendiri. Ini ada cerita yang lain. Kalau kita menghubungkan dengan pada waktu Daud dulu membawa tabut ke dia di sana, agak sedikit salah di sana. Menguduskan dirinya belakangan. Di sini menguduskan dirinya duluan, baru menguduskan rumah Tuhan. Terus kemudian yang berikutnya yang dilakukan, yang kedua adalah ketika rumah Tuhan itu sudah pulih, siap untuk dipakai, maka kemudian mereka yang bekerja melaporkan kepada raja semua sudah selesai dan siap dipakai. Kemudian apa yang dilakukan oleh raja yang kedua adalah Hizkia memulihkan kembali ibadah
kepada Allah di bait yang suci. Jadi tempatnya udah siap, sekarang ibadahnya yang sudah berhenti, dimulai kembali. Yang pertama dia panggil semua pemimpin kota, diundang semua, dikumpulkan di rumah Tuhan, ya, dikumpulkan di rumah Tuhan. Jadi orang yang pertama dulu dikumpulkan adalah Lewi dan imam waktu mau renovasi di depan Ka'bah, karena Ka'bah itu ada ke timur di sebelah. Sekarang sesudah selesai dikumpulkanlah juga pemimpin kota ke rumah Tuhan. Lantas kemudian mereka membawa persembahan 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba, 7 ekor domba muda, 7 ekor kambing jantan untuk persembahan penghapus dosa bagi pendamaian untuk seluruh bangsa Israel. Selain itu ada juga persembahan-persembahan yang lain. Imam-imam melayani, ya, sibuk melayani. Ini sudah berjalan. Nah, orang Lewi kemudian dipanggil oleh mereka, tentu dengan persiapan-persiapan yang lengkap kalau mau mengadakan ibadah. Ini seperti mau acaranya seperti mau penahbisan lagi, kayak seperti begitu. Orang-orang Lewi berdiri dengan alat musik Daud dikatakan. Demikian juga imam-imam dengan nafiri. Pada waktu korban bakaran mulailah mereka menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan, dan dibunyikanlah semua alat musik dan juga nafiri di Raja ikut menyanyi. Mungkin dia yang pemimpin, artinya dia sebagai figur yang orang pertama di negeri itu. Menyanyikan lagu puji-pujian dengan sukacita, dengan sukaria, lalu kemudian dia sujud berlutut, artinya lututnya sampai di lantas kemudian sujud. Kalau sujud berarti bukan lututnya yang sampai di lantai, tapi jidatnya juga sampai di mana? Jidatnya juga sampai di lantai. Berlutut dan kemudian sujud. Nah, ketika melihat raja itu berlutut dan sujud menyembah Tuhan, maka seluruh rakyat, pemimpin-pemimpin yang datang pada waktu itu juga sujud menyembah, sementara nyanyian dinyanyikan. Terus kalian, korban yang dipersembahkan begitu banyak. Kalau kita baca angka-angkanya, saya kutip di sini. Pada hari itu, yaitu korban bakaran ada 70 lembu, ada 100 domba, ada 200 domba muda, dan korban persembahan kudus lainnya ada 600 lembu, sapi, kambing domba 300 dan 3.000 ekor. Ini banyak banget. Itu mungkin kalau ditaruh di lapangan bola udah banyak banget kelihatan. 3.000 kambing dan 600 lembu sapi. Jumlahnya begitu banyak. Imam yang melayani pada waktu itu belum terlalu banyak, ya, belum terlalu banyak. Imamnya terlalu sedikit sehingga tidak semua korban bisa dikuliti, artinya semua dikuliti. Itulah sebabnya kemudian dipanggillah orang-orang Lewi untuk membantu, ikut menguliti, ya, ikut menguliti. Karena banyaknya jumlah korban bakaran dikuliti sampai selesai. Ada satu kutipan memang di sini agak sedikit menjadi buah pikiran. Karena dikatakan sebab orang Lewi itu dikatakan lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Jadi Pak Dolok ini orang Lewi. Imam-imam itu para pendeta. Ada masanya di mana yang bukan pendeta itu lebih sungguh-sungguh. Pak Dolok ini sudah ada tertulis dalam Alkitab. Dan daripada para imam. Itu terjadi pada waktu itu. Tapi itu kemudian tidak dibahas oleh sebab kalimat berikutnya lagi pula dikatakan karena banyaknya persembahan pada waktu itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan itu kemudian ditetapkan kembali. Nah, sekalian, saya mau melihat di sini ada satu hal yang sangat menarik. Ketika Hizkia memulai pemerintahannya, dia memulai untuk memilih mendahulukan yang
yang seharusnya didahului, yaitu mencari Tuhan, membuka kembali tempat ibadah, dan kemudian memulai kembali peribadatan kepada Tuhan. Dia ada di depan, dia yang mengambil inisiatif, lantas kemudian dia berdiri di depan menjadi contoh bagi seluruh rakyat. Memang sekalian, dalam banyak hal saudara dan saya adalah pemimpin, at least di rumah tangga kita masing-masing. Ya. Ketika pemimpin mengatakan A semua. Contoh, ketika itu dikatakan B, pemimpinnya merah semua maksudnya juga. Pemimpinnya hitam semua, itu apa? Orang Yehuda. Nah sekalian, ketika Hizkia, dia dalam figur pemimpin, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, berlutut dan bersujud menyembah Tuhan, seluruh rakyat menyembah Tuhan. Hizkia menjadi salah satu raja yang terbaik dalam kepemimpinan rohani di antara beberapa yang lain di Yehuda. Terus sekalian, ada satu Alkitab yang menuliskan dan membahas tentang the law of picture of a leader. Jadi ada the law of picture, maksudnya gini, penampilan daripada pimpinan, perilaku, tingkah laku, itu figur dari pemimpin itu adalah menjadi pola, menjadi gambaran bagi siapa? Bagi anak buah. Leader are example. Ya, leader are example. Mungkin ini bagus untuk kita dalam kapasitas kita masing-masing. Leaders are example, not ada kata not exceptions, not exceptions. Ini juga menarik. Ini kalau yang kayak begini nih nanti Pak, bukan saya Pak. Leader are examples, not exceptions, not exceptions. Nah sekalian, di akhir daripada ayat yang dituliskan di sini, katakan Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Ini adalah satu ungkapan bahwa itu terjadi dalam waktu yang cepat. Biasanya orang membuat rencana jangkanya panjang. Oh ini dalam waktu cepat sudah selesai. Dalam waktu cepat sudah berdiri, berfungsi kembali ibadah kepada Tuhan. Nah sekalian yang kekasih, pelajaran pada pagi hari ini mengingatkan kita kepada contoh yang diberikan oleh Hizkia dalam membuat pilihan hidup yang benar. Dia tidak mau mengikuti Ahaz, dia mau membuat pilihan hidup yang benar untuk mendahulukan Tuhan dalam kehidupan. Hubungannya dibuat baik kembali, dibangun kembali, termasuk dalam bagian hubungan baik satu dengan yang lain. Dia membangun hubungan dengan orang Lewi, dengan imam, dia membangun dengan pemimpin kota, dan dia membangun hubungan dengan rakyat. Jadi ada dua, satu membangun hubungan kembali dengan Tuhan, yang kedua membangun hubungan kembali dengan sesama. Saya ingin menutup dengan Mazmur pasal 133. 133 ini seperti gak ada hubungan dengan ini, tapi kalau untuk saya sangat erat hubungan, ya, sangat erat hubungan. Ini judulnya Mazmur 33 atau renungan pada pagi hari ini adalah mungkin lebih cocok kalau kita kasih nama rujukan, ya, namanya. Bukan rujukan kalau kita ke dokter, ke klinik kemudian suruh pergi. Rujukan ini yang tadinya yang tadinya berpisah sekarang baikan kembali, ya. Rujuk kembali.
rujuk kembali. Saudara sekalian, ketika rujuk kembali itu terjadi hubungan yang baik satu sama lain. Inilah yang kemudian dilihat oleh Daud menjadi satu hal yang sangat indah, yang juga dibahas di sini, di referensi Daud juga disinggung di sini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, satu dengan yang lain, antara pimpinan dan anak buah, antara Hizkia, orang Lewi, orang imam, dan juga orang pemimpin dan rakyat. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan jujur. Ya, kalau saya mau jujur, pada waktu saya membaca ayat 2 ini seperti gak indah, Pak Kedua. Ya, katanya indahnya kerukunan itu, rukun dengan sesama dan rukun dengan Tuhan itu, indahnya seperti minyak yang baik menetes di atas kepala, meleleh ke janggut. Lalu kemudian sesudah sampai janggut, meleleh lagi minyak itu ke jubah, ke leher, baru ke jubah. Jadi basah-basahnya, Pak. Ini lehernya. Kalau itu konteksnya adalah di konteks di padang pasir, kemudian tertiup debu. Jadi minyak itu yang tadinya transparan, sekarang kena debu dan di sini menjadi hitam. Jadi saya tidak melihat indahnya pada awal saya membaca itu. Jujur saya tidak. Tapi saudara sekalian, ketika saya coba untuk bertanya ke sana kemari, mencari informasi ke sana kemari, saudara sekalian, ini minyak ini adalah saudara sekalian, minyak yang mengalir dari ke atas kepala ini ke janggut Harun ini, ke jubah ini adalah minyak urapan. Minyak urapan. Yang mau ditekankan itu bukan minyaknya, tetapi yang mau ditekankan itu adalah peristiwa pada waktu pengurapan Harun menjadi imam. Ya. Yang ditunjukkan bukan indahnya minyak yang mengalir itu, yang ditunjukkan adalah suasana pengurapan itu. Kenapa? Suasana pengurapan itu ketika imam itu berfungsi kembali dalam tugasnya, imam yang sudah ditunjuk akan membantu menolong umat-umat Tuhan memiliki hubungan yang baik kembali. Indahnya adalah bukan pada minyak itu, indahnya adalah pada saat ketika Tuhan hadir bersama dengan mereka. Ya, sekalian, hidup kita indah kalau Tuhan itu hadir menyertai kita. Itu apa namanya? Baik itu di ayat yang ini, jadi bukan fisiknya. Lantas kemudian yang kedua, indahnya itu apa lagi? Indahnya adalah seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, ke atas gunung-gunung Sion. Embun turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah, saya belum membuktikan, tetapi ada beberapa penulis yang menuliskan seperti begini. Satu kali ada dicoba dibuat ukuran, diukur itu ketinggian antara Bukit Hermon dengan Bukit Sion. Mana lebih tinggi antara Bukit Hermon dengan Bukit Sion? Ada salah satu penulis mengatakan bahwa Bukit Hermon itu rendah, Bukit Sion itu lebih tinggi. Tapi ini perlu dibuktikan lagi. Kalau itu yang terjadi adalah sebagai berikut. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Jadi embun itu air. Tidak ada air yang mengalir dari bawah ke atas. Tidak ada. Tidak ada air yang mengalir ke ketinggian. Semua air mengalir dari atas ke bawah. Saudara sekalian, indahnya persatuan kita dengan Tuhan, indahnya persatuan kita satu dengan yang lain, itu sama seperti kalau ada air yang mengalir ke atas. Ya, kalau ada air yang mengalir, nggak ada air. Kecuali kalau itu diperintahkan oleh siapa? Diperintahkan oleh Tuhan. Jadi di jet pump ada power di situ. Jadi air itu Tuhan jadikan embun di sana. Lantas kemudian
Dari embun itu kemudian dijadikan awan. Dari awan itu didorong oleh Tuhan. Lantas sesudah sampai di atas Bukit Sion, Yerusalem diturunkan di situ. Sehingga walaupun itu daerahnya tinggi, tapi kalau Tuhan mau, itu tidak pernah kekurangan. Ya, tidak pernah kekurangan. Saudara sekalian, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dekat satu sama lain. Lantas kemudian ayat yang ketiga adalah bagian B adalah sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pilihlah Tuhan, maka kita akan hidup di bagian lain. Pilihlah Tuhan, maka kita akan memperoleh